Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mulai kembali materi kita tentang jenis-jenis algoritma penjadwalan dalam hal yaitu priority, preemptive. Tentunya sebelum kita menuju ke penerapan soal, kita harus memahami terlebih dahulu definisi atau arti yang dimaksud dengan priority preemptive ini. Kalau prioritas yang akan kita lakukan dalam penerapan soal ini adalah dengan ukuran atau size yang paling besar akan didahulukan atau diutamakan untuk diproses pada siap antri. Kemudian preemptive di sini yaitu adanya peluang bagi proses lain untuk mengambil alih jika prioritas atau ukuran size yang besar itu dimiliki oleh proses yang akan masuk. Berikut adalah contohnya. Kita tuliskan dulu judulnya. Ini adalah priority, preemptive. Tadi sudah saya berikan sekilas penjelasan tentang priorities. Ini terkait dengan size terbesar akan diutamakan, siap ngantri atau diri di queue. Sedangkan ini preemptive ini adanya kemungkinan untuk proses lain masuk jika adanya interrupt atau bisa interrupt untuk definisi dari preemptive ini. Saya akan buatkan tabel proses. Ini ada sebuah proses yang memiliki arrival time dan juga burst time, tetapi juga memiliki size dengan ukuran kilobyte. Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Arrival time-nya kedatangan pertama untuk proses pertama adalah 0, 2, 3, dan 5. Sedangkan untuk proses 1 kita berikan 10, 8, 12, dan 4 misalkan. Ukurannya adalah 50 kilobyte, 150 kilobyte, ini 175 kilobyte, dan ini 50 kilobyte. Ini merupakan tabel proses yang akan kita hitung masing-masing waktu tunggu untuk diproses kembali dan diberikan untuk diproses kembali. Gambarkan dulu gancatnya, kurang lebih seperti ini gancatnya. Ini CPO dan ini ready queue atau siap antri. Pada milidetik ke-0, P1 datang membawa 10, tetapi P1 dieksekusi terlebih dahulu karena ngantri lebih dulu. Tetapi milidetik kedua ada proses lain datang, maka P1 ini sisa 8. Di milidetik ketiga ada proses lain yang datang, yaitu P3, maka P2 sisa 7 karena sudah berjalan satu kali. Ini sudah berjalan satu kali atau 1 milidetik atau 1 milidetik. Kemudian di milidetik ketiga ini juga kebetulan proses yang akan diutamakan dieksekusi karena dia memiliki size ukuran yang paling besar yaitu 175 yang membawa 12. Maka P3 akan dieksekusi 12 ditambah 3, ini 15. Berikutnya ini sudah selesai, terminate P3 di milidetik ke-15. Berikutnya akan dieksekusi yang terbesar kedua adalah P2, proses 2 yang sisa burst time-nya 7 karena sudah berjalan satu kali. Berarti 15, P2 dieksekusi 15 ditambah 7 di milidetik ke-22, P2 terminate. Berikutnya di antara P1 dan P4 ini siapa yang didahulukan karena memiliki ukuran atau size yang sama, yaitu 50 kilobyte dan juga 50 kilobyte. Maka yang diutamakan adalah yang pertama kali ngantri yaitu P1. P1 diutamakan membawa 8, berarti 30. Di milidetik ke-30 P1 terminate 22 ditambah 8, sisa proses dari P1 yang sudah berjalan 2 milidetik tadi. Kemudian yang terakhir, satu-satunya proses yang belum dieksekusi yaitu P4
membawa 4, maka P4 ini akan terminit di milidetik keempat. P4 terminit di milidetik keempat, dan ini juga kita silangkan. Waiting time untuk masing-masing proses ini adalah proses 1 sama dengan proses 1 yaitu 2 dikurang proses 1 yaitu 0 ditambah 22 dikurang 2, kemudian P2 sama dengan 2 dikurang 2 ditambah P2 15 dikurang 3. P3 sama dengan P3 termin 3 dikurang 3. P4 sama dengan 30 dikurang 5. Kita hitung dulu berapa ini. 22 dikurang 2 20, 15 dikurang 2 kurang 2 0, ditambah 15 kurang 3 12, ini 0, 30 kurang 5 25. Jadi average waiting time untuk masing-masing proses ini adalah 20 ditambah 12 ditambah 0 tambah 25. Kira-kira adalah 25 45 57. Tidak, 57. 20 45 55 67 dibagi banyaknya 1 2 3 4 buah proses. Berarti 57 dibagi 4, kita hitung 57 bagi 4 1 17 4 16 10 8 8 2 kali 4 8 25 14,25 milidetik masing-masing proses menunggu untuk dieksekusi kembali. Inilah average waiting time. Demikianlah tutorial tentang penjelasan untuk materi jenis-jenis algoritma penjadwalan, skema priority preemptive, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.